Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. wama imamuka, Pancasila. wa aina kiblatuka. Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Kata Mujib, mantro buka Pancasila. Betul. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila. Benar. Ya kalau misalnya di dunia ditanya man robuka Pancasila, itu masih mungkin bisa dicarikan takwilannya ya atau tafsirannya. Maksudnya adalah apa-apa yang ada di Pancasila, kan begitu. Ya sila pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya karena dia orang Islam, ya berarti Allah toh, gitu kan. Ya. Jangan kita memframing menuduh macam-macam ya. Carikan penafsiran yang paling pas gitu. Kemudian siapa nabimu? Pancasila. Ya Pancasila kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya kalau dia orang Islam berarti Allah. Kalau orang Islam otomatis Nabi Muhammad. Masa Musodek? Ya nggak mungkin. Atau Tugimin yang ngaku Nabi? Ya enggak ya. Kemudian apa imammu? Pancasila. Ya imam mungkin maksudnya panduan hidup. Ya sudah benar itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang kelima itu semuanya benar. Itu sudah masuk kepada Islam. Orang kalau ketuhanannya Maha Esa lalu dia Islam, ya otomatis imamnya ya Al-Quran. Apa-apa yang ada di Al-Quran kan begitu. Nah, kemudian yang keempat ini agak susah ini. Di mana kitabmu? Ini kayaknya bukan nanya barang Pak, tapi tempat. Saya baca-baca dalam pertanyaan kubur itu yang masyhur kan, yang paling sahih lah darinya kan cuma 3 itu. Man robbuka, kemudian man nabiyuka, madinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, kan begitu ya. Ada tambahan-tambahannya di kompilasi beberapa riwayat gitu. Tapi yang dibacakan hadisnya sahih itu yang 3 itu kan. Karena itu sudah menjawab semua. Orang kalau sudah bilang agamanya Islam, kemudian Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya Allah dan nabinya Nabi Muhammad, itu otomatis siapa? Ikhwannya ya orang Muslim. Terus mana kiblatnya? Ya pastinya Ka'bah. Karena orang Islam begitu ya. Cuma yang terakhir ini di mana kitabmu? Ya jawabannya nggak dibawa gitu. Orang meninggal kan nggak bawa apa-apa. Atau mungkin ingat di mana kitab apa yang dimaksudnya. Tapi jawabannya Pancasila juga. Ya wis sembuh lah ya, bebas lah mereka ini ya. Cuma kalau di kuburan jangan begitu jawabnya, digebukin ya. Karena itu kalau di kuburan itu, kalau kita baca nggak usah saya bacakan hadisnya ya. Kalau dia menjawab dengan benar, itu kan Nabi menjelaskan 3 pertanyaan dan juga jawabannya gitu. Kalau menjawab dengan benar, yuna'am, akan mendapatkan nikmat gitu. Kalau menjawabnya salah, yu'adzab, digebuk Pak. Jadi kamu dalam kubur merobuka Pancasila digebuk. Jangan di dalam kubur jangan ya. Ada lagi fenomena menarik tentang ini. Katanya itu, kata Imam Asyuti dan Imam Al-Bulkini, itu di dalam kuburan itu ditanyanya itu menggunakan bahasa Suryani. Ini mestinya Mama Gufron dan kelompoknya ini aman nanti. Misalnya benar begitu, ini mukhtalaf ya. Ada yang paling masyhur itu pakai bahasa Arab. Ada juga pakai bilisanihi fid dunya. Dia di Indonesia apa dia di hidupnya itu pakai bahasa apa bicaranya, maka itu ditanya ya. Orang Madura ditanya ya pakai bahasa Madura nanti. Orang Inggris pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Orang Arab pakai bahasa Arab. Tapi ada yang bilang pakai bahasa Arab. Tapi ada juga yang bilang itu. Bahkan sampai ada baitnya yang nggak usah saya bacakan ya. Jadi Asyuti itu mengatakan kama afta saykhuna al-Bulkini, ditanyanya itu pakai bahasa Suryani. Tapi bahasa Suryaninya itu mungkin agak lain ya. Agak lain dengan bahasa Suryani mereka. Ya mereka ini memang agak lain ya. Dalam hal-hal banyak hal agak lain, termasuk dalam bahasa Suryaninya pun agak lain ya.
Ya mungkin bahasa Suryani juga beda-beda seperti bahasa Indonesia itu kita sebut bahasa Indonesia atau bahasa yang ada di Indonesia. Jangan-jangan begitu ya. Suryani itu satu daerah di mana di Indonesia ini bahasanya ada Sunda, ada Jawa, Madura. Itu kan semuanya orang bilang ini bahasa yang ada di Indonesia kan begitu. Ya mungkin Suryani juga begitu. Bahasa yang ada di Suryani beda-beda, ada yang wa maqoli inna rahmatan, ada yang arijin atau apa. Kalau misalnya punya Mama Gufron ini berbeda dengan bahasa Suryani yang resmi atau apa, ya nggak usah dipersoalkan. Mungkin punya madhab Suryani yang lain, kan begitu. Ya. Memang kalau bahasa Indonesia itu nggak beda-beda, tapi bahasa Jawa deh, bahasa Jawa, ya misalnya Suryani itu seperti Jawa. Jawa kan beda-beda Pak. Ada yang ngapak, ada yang Jawanya agak halus atau apa, beda-beda. Madura juga beda-beda. Saya kira semua bahasa juga beda-beda. Sunda juga ada Sunda-Sunda yang gabungan sama Jawa, ya Jasun, Jawa Sunda lain lagi ya. Jadi udahlah ya. Nggak urusan penting juga mau dia bahasa Suryani yang jenis apa. Tetapi kalau ditanya Manrobuka, ya kalau di sini boleh jawab Pancasila gitu. Artinya yang ada di Pancasila kan begitu. Siapa yang ada di Pancasila? Ketuhanan yang esa. Man rabbuka ilahun wahid. Siapa itu? Ya Allah Pak. Kan gitu. Man nabiyuka, siapa Tuhanmu? Ya di Pancasila juga. Kenapa di Pancasila? Ya orang yang berkeyakinan Tuhannya Allah satu, ya dia orang Islam. Ya nabinya Nabi Muhammad. Biasanya begitu. Apalagi yang ditanya jelas-jelas orang Islam toh. Kan begitu. Kemudian siapa imammu? Ya Pancasila. Ya Pancasila itu imam mungkin sebatas sebagai panduan hidup ya, yang diikuti. Ya, Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus itu kan semuanya nilai-nilai Islam semua di situ. Nggak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Makanya tidak perlu dibentur-benturkan Islam dan Pancasila. Pancasila itu sudah mengandung ajaran-ajaran Islami. Tidak ada yang tidak Islami di situ. Tidak ada yang bertentangan dengan negara Islam, dengan ajaran Islam. Semuanya Islam di situ. Tuhannya yang Maha Esa itu sudah Islam, tauhid. Ya, ya walaupun apakah agama lain juga menganggap mereka sesuai dengan Pancasila, ya silakan. Saya bilang kan itu sesuai sekali dengan ajaran Islam. Ya, kalau agama lain merasa sesuai, sama-sama warga Indonesia merasa terwakili ya bebas Pak, namanya merasa ya. Bukan masalah itu yang kita bicarakan ya. Cuma kalau di akhirat, kalau di kuburan ya kepada Mama Gufron, kepada siapa tadi yang disebut oleh beliau namanya itu Habib atau siapa itu? Ya lupa saya namanya tadi yang disebutkan itu. Kalau di kuburan ditanya Man Rabbuka, jangan jawab Pancasila karena itu masuk kepada tidak menjawab dengan benar. Kenapa? Karena di situ ada pertanyaan, ada jawabannya ya. Kalau kita jawabnya itu tidak benar ya repot. Jadi mungkin begini, kalau di kuburan itu pilihannya itu sudah multiple choice ya. Jadi hanya satu yang benar ya. Kalau esai kan bisa jadi ya. Kamu ditanya sesuatu kamu masih bisa menjelaskan walaupun nanti ujungnya ke situ. Kalau di kuburan kayaknya nggak esai Pak ya, tapi multiple choice ya. Jadi benar salah saja. Kalau kamu tidak sebut sesuai dengan yang semestinya, you adzab ya, akan disiksa. Ya demi keselamatan bersama-sama lah ya. Saya nggak pakai kitab sama sekali ini karena ya nggak perlu lah ya. Ini hiburan saja. Allahumma hadina ada sabil.